Halo semua, bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Iya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari drama Jepang Majitsuka Gakuen. Di sini aku akan melanjutkan dari season yang pertama yang sudah dibahas kemarin. Kalian bisa cek di link deskripsi jika kalian belum menonton untuk season yang pertama. Jadi singkatnya, kalau yang di pertama kemarin, Maeda yakni anak baru yang sekolah di Majitsuka sudah menjadi bos Rapapa, di mana kepemimpinan tersebut diserahkan oleh bos pendahulunya yakni Yuko. Yang mana Yuko telah meninggal setelah penerimaan penghargaan kelulusan dan penyerahan bos baru kepada Maeda. Oke, di season 2 ini bakalan ada beberapa orang baru yang masuk, dan mereka juga berniat untuk mengkudeta bos baru mereka di Majitsuka. Jadi di video ini aku akan membahas season 2 di episode 1-5 terlebih dahulu. Jika kalian penasaran, mari kita simak video ini sampai habis. Di awal cerita di season 2 ini, seperti biasa akan diperlihatkan kerusuhan di sekolah Majitsuka dengan murid-murid premannya. Kemudian ada salah satu murid dengan panggilan center. Ia mencoba untuk menerobos masuk ke markas Rapapa untuk menentang ketua dari Rapapa. Di sini kita akan diperkenalkan dari anggota-anggota baru dari Rapapa. Yang pertama ada tim hormon yang seperti biasa menjadi bawahan. Setelah itu ada Big Four Rapapa. Kalau sebelumnya 400 surgawi, sekarang berubah menjadi Big Four Rapapa. Mereka terdiri dari Gakuran, Kabuki bersaudara, dan masih yang sama yakni Gekikara. Cuman karena dia sudah berjanji kepada Yuko bahwa dia akan lulus dan ingin berubah untuk tidak berkelahi, Gekikara merubah namanya menjadi Amakuchi. Kemudian yang terakhir adalah Saku, yakni mantan ketua kelas yang diangkat menjadi anggota Rapapa. Mereka semua adalah murid-murid senior kelas 3. Tak lama kemudian datanglah Maeda dari ruangan sebelah. Maeda sekarang sudah tidak memakai kacamatanya, yang mana dia tidak lagi terpengaruh dengan kata serius. Namun kapan saja dia sekarang bisa berkelahi dengan serius. Tetapi faktanya yang menjadi bos Rapapa bukanlah Maeda. Dia hanyalah menjadi seorang wakil dari Rapapa. Dan benar saja, ketua dari Rapapa diserahkan oleh Maeda kepada Otabe. Dia adalah anak pindahan baru kelas 3. Sudah pasti ada alasannya Maeda menyerahkan tahta tersebut kepada ketua barunya. Setelah center pergi, Maeda juga bergegas untuk pergi dengan mengatakan bahwa dia sedang ada urusan. Shin berpindah ke kelas 2C, yang mana itu adalah bekas kelas Maeda dan tim hormon. Posisi tim hormon sekarang digantikan oleh tim Fando, yakni orang-orang pecinta keju. Sedangkan center juga berada di kelas tersebut. Center juga menjadi teman dekat dari Shinezumi, yang mana mereka berdua mempunyai rencana untuk mengambil ahli posisi tertinggi di Rapapa. Setelah itu dilihatkan bahwa Daruma yakni teman kelas Maeda ketika kelas 2 sekarang keluar dari sekolah demi melatih mentalnya untuk berkelahi. Sedangkan anggota Rapapa yang dulu sekarang sudah bekerja setelah lulus kecuali Gekikara. Sado sekarang belajar menjadi perawat, namun jelas ia selalu dimarahin karena tidak terlalu mengerti tentang dunia keperawatan. Untuk Black sekarang menjadi kasir di salah satu Indomaret di sana. Bahkan kemampuan kecepatannya itu sangat berguna untuk bekerja. Dan Shibuya bekerja di salah satu perusahaan IT. Sedangkan Torigoya bekerja seperti yang kalian damba-dambakan, yakni pijet plus. Nezumi dan Center selalu berusaha untuk melengsarkan anggota Rapapa yang baru karena mereka semua dianggap lemah dan ingin menghancurkan Rapapa dari Majitsuka. Nezumi pun mempunyai rencana untuk mengumpulkan para murid-murid yang tidak setuju dengan para anggota Rapapa dan akan memberontak ke markas Rapapa. Semakin hari anggota dari Nezumi dan Center semakin banyak. Semua murid sengaja mengikuti Nezumi karena telah diprovokasi olehnya bahwa Maeda tak pantas menjadi orang tertinggi di Majitsuka. Ya, sebenarnya itu adalah dendam Nezumi karena selama ini rencananya selalu digagalkan oleh Maeda dengan kekuatannya. Selain itu, Center juga telah menghabisi mereka semua sehingga mereka semua itu tunduk dan mengikuti perintah dari Center maupun Nezumi. Setelah semua berkumpul, mereka pun berencana untuk memberontak ke markas Rapapa. Namun tak berselang lama muncul Gekikara dari belakang.
Kemunculan Gegikara ini dengan rasa amarah karena salah satu anggota yang berkhianat dari Rapapa telah mengatakan bahwa Rapapa itu adalah geng yang kuno. Gegikara yang termakan oleh kata-kata itu, kalungnya berubah menjadi rock yang awalnya adalah pop, yang mana itu adalah menandakan bahwa keganasan dari Gegikara sudah keluar. Center pun mengambil kesempatan ini untuk bertarung Baiwan melawan Gegikara, karena itu adalah waktu yang tepat untuk melengsarkan salah satu member Rapapa. Tiba-tiba datanglah Banji dengan keadaan babak belur tanpa memakai sepatu, dan ternyata semua itu adalah perbuatan dari geng Yabagune. Padahal Majisuka dan Yabagune sudah mempunyai janji bahwa mereka tidak akan ada perkelahian. Namun nyatanya Yabagune telah mengingkari janji tersebut. Jelas saja hal itu membuat para murid Majisuka marah dan ingin membalas kejadian tersebut. Di sisi lain Janken yakni salah satu senior di Yabagune baru saja menjadi ketua. Namun hal itu tak berselang lama setelah kedatangan anggota Barefoot untuk melengsarkan Janken dari jabatannya. Dan faktanya, geng Barefoot Yabagune dipimpin oleh Shibuya, yakni mantan anggota Rapapa di Majisuka. Shibuya sekarang menjadi ketua bos di Yabagune setelah memutuskan untuk keluar dari kerjanya dan kembali ke dunia sekolah dengan tujuan utama untuk membalas dendam kepada Maeda yang telah mengalahkan waktu dulu. Shibuya dan geng Barefoot menyatakan perang kepada Majisuka dengan mengintimidasi para murid Majisuka yang berkeliaran di jalan dan mengambil sepatu mereka. Itulah alasannya dinamakan Barefoot yang artinya adalah alas kaki, karena mereka suka mengambil sepatu lawannya yang kalah bertarung. Di sisi lain Yuka dan Yuki melerai pertarungan antara Center dan Gegikara. Sontak hal itu membuat semua orang terkejut, dan faktanya ternyata itu adalah Yuki dan Yuka, saudara kembar dari Yuko. Mereka berdua datang ke Majisuka untuk menemui Maeda, sesuai dengan amanat yang pernah disampaikan oleh Yuko sebelum meninggal. Mereka berdua juga memperingati seluruh murid Majisuka untuk mempersiapkan diri menghadapi Yabagune dan mengesampingkan masalah internal untuk sementara. Sedangkan Maeda sendiri sering tidak masuk sekolah dan tidak mengetahui konflik yang terjadi di Majisuka, bahkan tidak mengetahui kehadiran saudara kembar dari Yuko. Ia tidak masuk sekolah berhari-hari karena sibuk menghajar para penjahat dan pengikut Yakuza di wilayahnya. Itu semua Maeda lakukan karena mencari makna dari kata-kata yang pernah Yuko katakan sebelum meninggal kepadanya. Dari kejadian yang telah dilakukan oleh Yabagune, Majisuka masih belum bertindak, terutama geng Rapapa, yang mana padahal salah satu anggotanya telah dihajar oleh Yabagune. Tentu hal itu membuat banyak rumor yang beredar bahwa Rapapa generasi kedua ini sungguh lemah. Namun di sisi lain, Kabuki bersaudara mendatangi sendiri ke tempat Yabagune tanpa sepengetahuan Maeda dan lain-lain. Mereka mencoba untuk membalaskan dendam Banji kepada Yabagune. Awalnya Kabuki kaget dengan datangnya Shibuya yang ternyata adalah pengkhianat dengan datang ke Yabagune untuk menjadi bos. Pertarungan mereka pun terjadi di mana Okabuki Baiwan dengan Shibuya dan Shoukabuki melawan anak buahnya. Namun pada akhirnya mereka berdua pun terkalahkan oleh Shibuya dan yang lainnya. Tentu hal itu membuat Big Four Rapapa semakin naik darah karena kekalahan Kabuki dari Yabagune. Ditambah lagi mengetahui kembalinya Shibuya yang menjadi pengkhianat. Kemudian tibalah Nezumi ke markas Rapapa. Seperti biasa Nezumi memprovokasi Big Four Rapapa agar mereka segera untuk menyerang balik Yabagune. Namun semua itu dilarang oleh Otabe karena menurutnya lebih baik menyusun strategi terlebih dahulu. Awalnya Gakuran menolak perintah dari Otabe. Namun setelah Otabe mengatakan bahwa ini semua adalah perintah dari Maeda, Gakuran pun langsung meredah dan tunduk. Suatu ketika Nezumi mendatangi Shibuya dan gengnya yang sedang asik di jalan memburu sepatu dari murid-murid Majisuka. Namun naasnya Nezumi dihajar oleh Shibuya hingga babak belur. Kejadian ini diketahui oleh tim Hormon yang juga mendatangi tempat Yabagune untuk balas dendam. Melihat keadaan Nezumi seperti itu, mereka tak ingin meninggalkannya begitu saja dan berniat untuk melindunginya. Namun sayangnya, niatan tersebut pupus karena mereka tak berkutik sama sekali dihajar oleh Yabagune. Dari kejadian inilah membuat Big Four Rapapa ingin turun tangan, namun lagi-lagi Otabe tak mengizinkannya. Dia berniat untuk menunggu Maeda kembali untuk bisa memulai peperangan dengan Yabagune. Namun di sisi lain Center langsung menghajar para anggota Yabagune meskipun sebenarnya hal itu sudah dilarang oleh Nezumi.
Dan ternyata Nezumi mempunyai rencana lain dan bekerja sama dengan Shibuya, dan hal itu juga tidaklah diketahui oleh Center. Di balik dihajarnya Shibuya kemarin itu adalah triknya agar semua orang di Majizuka semakin marah dengan Yabakuni, sehingga membuat Rapapa bisa segera untuk turun tangan. Shibuya dapat dengan cepat mempercayai Nezumi karena Nezumi beralasan bahwa dirinya juga membenci Maeda dan akan segera untuk melengsarkannya. Agar bisa menyerang Maeda, Shibuya pun ingin mengalahkan satu persatu dari Big Four. Karena merasa Geikikara adalah lawan terberat, ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan surat tantangan kepada Geikikara. Namun sayangnya surat tersebut diterima oleh Gakuran. Karena tak ingin Gakuran berubah menjadi ganas lagi, Gakuran pun berusaha meminta izin kepada Otabe agar dirinya bisa menerima tantangan tersebut. Kedatangan Gakuran membuat Shibuya kaget. Ia pun segera untuk pergi dan mengacukan Gakuran di sana karena Shibuya tidak ingin berkelahi dengan Gakuran. Dan tiba-tiba datanglah Sansao bersaudara yang akan menjadi lawan dari Gakuran. Mereka berdua ternyata juga pindah ke Yabakuni dan menjadi pengkhianat. Tetapi bedanya dulu mereka bertiga, sekarang hanya berdua saja. Pertarungan 2 lawan 1 tak membuat Gakuran mundur sedikit pun. Ia percaya diri bahwa bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun di tengah-tengah pertarungan, Sansao mengambil kayu dan memukul kaki Gakuran. Ditambah lagi Gakuran menjadi tidak bisa melihat setelah disiram pasir oleh Sansao bersaudara. Sedangkan Geikikara yang tidak tahu apa-apa kemudian diprovokasi oleh Nezumi bahwa Gakuran sedang berusaha berkelahi untuk melindungi Geikikara. Tanpa berpikir panjang, Geikikara pun berlari untuk menyusul Gakuran. Sesampainya di sana, Gakuran sudah dalam keadaan babak belur tak berdaya dan diejek-ejek oleh geng Yabakuni. Tentu kedatangan Geikikara membuat sedikit takut Sansao karena mereka sudah mengetahui kekuatan dari Geikikara. Melihat keadaan Gakuran seperti itu, membuat Geikikara berubah kalung menjadi rock, yang mana artinya bahwa keganasan Geikikara telah bangkit. Dengan rasa amarah, ia pun mencoba untuk menghabisi para geng Yabakuni. Tentu hal itu tidaklah sulit bagi Geikikara. Ia bisa menghabisi 2 anggota Barefoot dengan mudah. Bahkan dirinya juga sampai ingin membunuh mereka berdua. Tetapi hal itu dicegat oleh Gakuran dengan mengingatkan janji-janji Geikikara kepada Yuko. Singkat cerita, Gakuran pun dirawat di rumah sakit karena banyaknya luka-luka di tubuhnya. Di sisi lain, Otabe juga merasa ada keanehan dengan Nezumi. Ia pun menemuinya untuk meminta penjelasan. Namun Nezumi hanya bisa bilang bahwa dirinya ada di pihak Majizuka. Selain itu, Otabe juga dipanggil oleh kepala sekolah untuk mempertanyakan keberadaan dari Maeda. Karena Maeda tidak ada di sekolah ketika masa-masa genting seperti ini, yang mana Majizuka sudah mulai diobrak-abrik oleh Yabakuni. Kepala sekolah juga mempertanyakan kepada Otabe tentang berita-berita di koran bahwa ada seorang gadis yang terlibat dalam pembantaian orang-orang di jalanan. Namun Otabe mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Shin berpindah ke Geikikara yang mencoba untuk menghubungi Shibuya via HP yang dipinjam dari salah satu anak buahnya. Ia menantang Shibuya agar segera untuk menyelesaikan urusan mereka berdua. Esok harinya Nezumi ketahuan oleh Otabe bahwa dirinya hanya berpura-pura menjadi pincang. Dari sinilah Otabe mulai tidak percaya dengan Nezumi dan berpikir bahwa Nezumi adalah pengkhianat yang bertujuan untuk menghancurkan Rapapa. Di sisi lain, Saku mendatangi Gakuran di rumah sakit.
Ia mencoba untuk mencairkan suasana agar Gakuran semakin senang. Dan hal yang dilakukan Saku adalah ingin mencium Gakuran. Tetapi hal itu tidak jadi karena adanya kedatangan Gekikara. Gekikara mendatangi Gakuran untuk mengatakan bahwa dirinya akan bertarung dengan Shibuya dan akan mengakhiri kerusuhan ini. Kemudian Gekikara pun pergi di mana ia bertemu dengan Saku di lorong rumah sakit. Namun setelah itu ada seseorang pasien yang jatuh ke pelukan Gekikara. Dan ternyata pasien tersebut sengaja menusuk Gekikara tepat di perutnya. Saku yang melihatnya pun bergegas untuk menyelamatkan Gekikara yang sudah berlumuran darah. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sampai episode 1-5. Untuk kelanjutannya, yakni episode 6-12 akan segera diupload di kemudian hari. Jadi stay tune saja. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time. Ditunggu video berikutnya.